dan Rohmat Fahrozi dengan NIM 2040210063 dan saya Ernawati Hendri Putri dengan NIM 20210042. Di sini saya dan anggota saya ingin menerangkan klasifikasi pembagian dan penggolongan. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Pengelompokan barang-barang ini tidak lain adalah agar kita mudah berhubungan dengan benda-benda itu. Bisa dibayangkan sulitnya mencari judul buku bila judul-judul buku dalam perpustakaan ditumpuk begitu saja tanpa dibuat klasifikasinya. Pembagian klasifikasi. Pembagian klasifikasi adalah membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya atau pemecahan kelas yang lebih luas kepada spesies yang lebih kecil yang membentuk genus dan berdasarkan atas suatu prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tertentu itu disebut hukum-hukum pembagian, yaitu aturan-aturan yang menjadi petunjuk dalam melakukan pembagian agar tidak terjadi kesalahan. Dilihat secara metodologis, ada dua pembagian klasifikasi yaitu sebagai berikut. Pertama, pembagian logo atau universal, yaitu pembagian dalam suatu kelompok dalam suatu himpunan yang dimulai dari genus ke spesies atau term khusus yang menyusunnya. Contoh, manusia purba dibagi menjadi Homo pithecanthropus, Homo neander, dan Homo sapiens. Dan kedua, pembagian dikotomi, yaitu pembagian genus ke dalam dua spesies yang saling bertentangan, yaitu genus binatang dibagi menjadi ke dalam spesies yang saling bertentangan, yaitu reptilan dan bukan reptilan. Selanjutnya, agar didapat spesies yang benar, maka dalam pembagian perlu diperhatikan patokan berikut. 1. Pembagian harus didasarkan atas sifat persamaan yang ada pada general secara menyeluruh. Misalnya, kita hendak membagi bidang datar, maka kita harus membagi berdasarkan perubahan sesuatu dari sifat generalnya. Kita akan mendapatkan pembagian sebagai berikut: segi 3, segi 3 sisi, segi 4, 4 sisi, segi 5, 5 sisi. 2. Setiap pembagian harus berlandas satu dasar saja. Pembagian yang lebih dari satu dasar akan menghasilkan spasia yang simpang siur atau overlap, cross division, tersalip tak karuan. Contoh dari pembagian yang overlap adalah membagi manusia menjadi manusia berkulit putih, manusia Asia, dan manusia penyabar. Di sini terdapat 3 macam dasar pembagian manusia, yaitu warna kulit, regional, dan sifat manusia. 3. Pembagian harus lengkap, yakni harus menyebut keseluruhan spasia yang dicakup oleh suatu genera. 4. Pembagian harus dilakukan dengan cara teratur dan tidak meloncat-loncat. Contoh, pembagian wilayah waktu Indonesia meliputi waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmat Fahrozi, NIM 2040210063. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Penggolongan klasifikasi. Ada 2 macam penggolongan, yaitu sebagai berikut: penggolongan kodrati atau alam, atau penggolongan natural. Penggolongan alam adalah penggolongan yang disusun atas kecerdasan kita, seperti penggolongan melalui mawar, kenanga, dan pacar ke dalam golongan bunga. Penggolongan buatan atau penggolongan artifisial. Penggolongan buatan adalah penggolongan yang didasarkan atas satu sifat. Contoh dari penggolongan ini, misalnya penyusun kata dalam kamus, penyusun buku dalam perpustakaan, pengelompokan barang-barang di toko. Cara melakukan klasifikasi. 1. Memikirkan pola pendekatan atau sudut pandang atau sistem pembagian yang diinginkan. 2. Mencari dan menemukan pola pembagian.
3. Memikirkan luas pengertian dan seluruh anggota yang masuk dalam himpunan yang akan dibagi. 4. Menetapkan sub-sub kelompok yang masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda antara satu sub dengan sub lainnya. 5. Memasukkan setiap anggota ke dalam sub-sub kelompok sesuai ciri-ciri khas yang dimiliki. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.